Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati azzakumullah, bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan ini akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mengampuni dosa-dosa kita serta menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kajian kita kitab Minhajul Muslim. Kita masuk pada bab Al-Adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini mengajarkan atau mengisyaratkan kepada kita bahwasanya setiap mukmin, setiap muslim itu harus mempunyai adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang mulia. Manusia yang sebab beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini kenal dengan yang namanya kebaikan dan keburukan. Dengan Rasulullah SAW diutus kepada kita pula, kita jadi mengenal tentang tauhid dan kemudian kita mengamalkannya. Kita jadi faham tentang syirik dan kemudian kita pun menjauhinya. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kepada umat, kepada kita adalah untuk menuntun kita menuju jalan kebenaran, mengeluarkan kita daripada jalan yang gelap, daripada kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini dalam firman-Nya, "Rasulan yatlu 'alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur." Dan Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh dhulum liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh daripada kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang yang seperti ini, maka wajib bagi kita ini mengedepankan adab. Makanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan dalam kitab ini, yash'urul muslimu fi qararati nafsihi biwujubil adabil kamili ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim itu yash'ur, merasa dalam hatinya yang paling dalam. Artinya seorang muslim itu harus ada pada dirinya yang paling dalam, perasaannya yang paling dalam, hatinya yang paling dalam untuk mewujudkan cinta yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kok harus cintanya beda dengan yang lain? Kenapa cinta kepada Nabi itu harus cinta yang sempurna? Maka Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, wadzalika li asbabit taliyah. Sebab kita disuruh cinta dengan sempurna, cinta dengan kecintaan yang paling tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah Allah Ta'ala qad awjaba lahul adaba alaihi salatu wassalam ala kulli mu'minin wa mu'minatin wa dhalika bi sarihi kalamihi azza wa jalla. Yang pertama sebabnya kita disuruh beradab kepada Nabi SAW karena itu perintah Allah. Beradab kepada Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan
kepada setiap mukmin, kepada setiap mukminah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua ini dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat jelas, yang tidak perlu lagi ayat ini untuk ditakwil ke sana kemari. Artinya kalau kita ditanya, kenapa harus beradab kepada Nabi? Karena Allah yang mewajibkan. Artinya ketika kita beradab kepada Nabi SAW, itu sebuah ibadah. Orang yang beradab kepada Nabi SAW akan mendapatkan pahala. Kenapa bisa? Karena Allah yang mewajibkan. Sebagaimana Allah mewajibkan salat, sebagaimana Allah mewajibkan puasa, mewajibkan haji, zakat dan segalanya. Ketika apa yang diwajibkan oleh Allah itu dilakukan, maka orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya atau apa yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan Nabi SAW? Dalam surat Al-Hujurat, Allah itu menjelaskan tentang perintah beradab kepada Rasulullah SAW. Artinya jelas sekali dalam surat Al-Hujurat, Allah itu menyuruh kita untuk beradab. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian itu mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kalau sampai kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini berkaitan dengan ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini berdebat di depan Nabi. Melakukan debat di depan Nabi berkaitan dengan penentuan putusan dari Bani Tamim. Kata Abu Bakar, yang jadi pemimpin Bani Tamim ini saja. Kata Umar bin Khattab, tidak, yang menjadi pemimpin Bani Tamim si fulan. Akhirnya mereka berdua ini berdebat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin untuk Bani Tamim. Berdebatnya mereka di depan Rasulullah SAW menyebabkan Allah menurunkan ayat ini. Allah tegur Abu Bakar, Allah tegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma untuk tidak mendahului Nabi dalam memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin. Artinya tidak boleh seseorang itu memutuskan sesuatu tanpa melihat kepada putusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka ini dianggap mendahului Allah dan mendahului Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di antara mereka. Lalu bagaimana dengan hari ini? Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada lagi. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi bersama kita. Maka kata para ulama, bentuk daripada praktek ayat ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, janganlah kalian mengadakan satu ibadah, satu amalan, satu apapun namanya kalian mau menyebutnya, yang tidak dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kalian mengadakan satu ritual apapun yang menurut pandangan mata kalian itu baik, tapi tidak disetujui oleh Nabi atau tidak dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ketika mengajukan nama, memutuskan namanya ini saja, kata Umar bin Khattab tidak, namanya ini saja. Yang seperti ini saja tidak boleh. Ini urusan dunia. Urusan menentukan pemimpin dari Bani Tamim itu urusan dunia, bukan urusan daripada agama ini. Ketika urusan dunia saja berhadapan dengan Nabi, itu tidak boleh diputuskan sebelum mereka meminta putusan daripada Nabi. Artinya itu mendahului Nabi. Lalu bagaimana kalau dengan urusan agama? Bagaimana kalau dengan urusan ibadah? Bagaimana kalau dengan urusan akhirat kita? Yang kita mengadakannya tanpa ada persetujuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana kita minta persetujuan kepada Nabi, sedangkan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Nah kalau sudah tahu Nabinya meninggal dunia, ya jangan cari persetujuan baru. Ya sudah, persetujuan yang lama itu saja dipakai. Pakai saja aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lama, jangan ditambah-tambah lagi dengan sesuatu yang baru. Nah ini Umar bin Khattab dan Abu Bakar berselisih seperti itu saja menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan beradablah kalian kepada Nabi.
Artinya tidak beradab kalau sampai melakukan yang seperti itu di depan Nabi. Lalu bagaimana dengan manusia pada hari ini yang banyak sekali melakukan berbagai macam aturan yang tidak mendapatkan persetujuan dari Rasulullah SAW? Maka mereka lebih utama untuk dikatakan tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam surat Al-Hujurat juga, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di atas suara Nabi, dan jangan kamu bersuara lantang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kamu bersuara lantang di antara kalian sesama kalian. Karena kata Allah, antahbata a'malukum, amalmu nanti akan bisa hilang, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasakan amal-amal kalian itu hilang dengan sebab kalian meninggikan suara di depan Rasulullah SAW. Ayat ini juga turun berkaitan dengan seseorang yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini seorang sahabat yang mulia yang suaranya keras. Kalau Bupandir Sidin ini suaranya nyaring. Setelah turun ayat ini, Thabit bin Qais ini tidak mau ke masjid, takut untuk ketemu dengan Nabi, takut untuk bicara dengan Nabi. Lalu dia sembunyi aja di dalam rumah. Sampai suatu hari Nabi SAW ini merasa curiga, kok Thabit ini mana, kok tidak kelihatan. Dicari-cari di dalam soft jamaah, nggak ada. Maka Nabi SAW pun mengutus satu orang sahabat, coba kalian datang di rumah Thabit. Lihat, kenapa Thabit kok tidak pernah datang ke masjid? Mungkin sidin garing, mungkin ininya sakit atau apapun. Lihat, kata Nabi SAW. Datanglah sahabat ini menuju ke rumahnya Thabit bin Qais. Sampai di sana, Thabitnya ada. Tidak sakit, tidak punya uzur, tidak punya apa-apa. Lalu ditanya, wahai Thabit, Rasul menanyakanmu, kamu kok tidak pernah lagi muncul di depan Nabi SAW? Lalu Thabit pun mengatakan, sungguh aku telah menjadi orang yang celaka, aku telah menjadi orang yang akan masuk neraka. Kenapa wahai Thabit? Karena aku ini bersuara keras di depan Rasulullah SAW. Maka pulanglah sahabat itu, pulang dan mengatakan kepada Nabi bahwasanya Thabit bin Qais ada di rumahnya wahai Rasulullah, dan dia mengeluhkan bahwasanya dia celaka, dia akan masuk neraka karena amal-amalnya terhapus dengan sebab dia bersuara tinggi, suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Seperti ayat ini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan meninggikan suara di atas suara Nabi. Suaranya Thabit lebih tinggi jauh di atas suara Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun melihat kekhawatiran Thabit bin Qais, beliau menyuruh kepada sahabat yang disuruh tadi untuk melihat, kabarkan kepada Thabit bin Qais bahwasanya dia adalah ahli surga. Kabarkan kepadanya dia tidak masuk neraka, tapi dia sebagai ahli surga, kata Nabi SAW. Maka ini pun kemudian dikabarkan oleh Nabi SAW, oleh keputusan Nabi SAW kepada Thabit bin Qais. Nah ini sama, ayat ini pun juga seperti itu. Jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Hari ini gak mungkin kita akan meninggikan suara di atas suaranya Nabi SAW. Kenapa Pak? Nabinya sudah tidak ada lagi. Maka apa yang harus dilakukan? Maka kita perlu lihat sama ini. Ini semua ayat tentang adab ini kepada ajaran Nabi. Kalau ada orang yang menambah aturan-aturan agama, menambah ajaran-ajaran agama, sama dengan dia, kata para ulama, bersuara lantang, lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW. Artinya ayat-ayat dalam Al-Hujurat ini mengajarkan kepada kita itu untuk ittiba, untuk mencukupkan apa-apa yang diajarkan, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak menambahnya, tidak menguranginya, akan tetapi mengerjakannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
manusia itu atau mukmin itu atau mukminah itu dia mempunyai adab yang baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di satu sisi dia mengerjakan amalan sesuai dengan yang diajarkan Nabi, dia berpahala. Di sisi lain apa yang dia lakukan itu adab yang baik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun juga mendapatkan pahala. Masya Allah, pahalanya double. Pahala mengerjakan amal dan pahala beradab baik kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan perintah adab di dalam surat Al-Hujurat. Lalu di dalam ayat yang lain, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga menyebutkan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Dan janganlah kalian itu menjadikan sebutan kepada Nabi, menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jangan seperti menyebut kalian di antara kalian. Ini perintah untuk sopan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kalau ada orang yang memanggil Nabi dengan kata ya Muhammad, sahabat itu marah. Sahabat tidak suka kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil dengan namanya saja. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum. Jangan kalian jadikan, kata Allah, memanggil Nabi di antara kalian itu kadu'ai ba'dikum ba'dha, seperti kamu panggil kawan-kawan kita. Jangan, kata Allah. Tidak boleh memanggil Nabi itu seperti memanggil orang biasa. Tidak boleh memanggil Nabi itu ya Muhammad, tidak boleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipanggil seperti itu. Sahabat memahami ayat ini dengan mereka marah kalau ada orang yang panggil Nabi dengan namanya saja. Makanya para sahabat itu selalu seperti Abu Darda atau Abu Dhar, kalau menceritakan tentang Rasulullah SAW, beliau selalu mengatakan, "Ausani khalili," telah mewasiatkan kepadaku khalili, kekasihku, kata Abu Darda. Artinya mereka tidak mau menyebut Nabi itu dengan namanya. Tidak pernah mereka mengatakan Muhammad, tidak. Selalu memanggil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar-gelar beliau atau dengan julukan-julukan beliau atau dengan kata-kata yang menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat beda mulia. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, Allah mengatakan jangan panggil Nabi seperti kamu panggil kawan nikah. Jangan. Makanya Allah menunjukkan kepada kita, Allah selalu memanggil Nabi ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Muzammil, ya ayuhan Mudaththir. Itu semua panggilan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan ya Muhammad, seperti Allah memanggil Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria. Semua dipanggil namanya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bimujarradi ismih, tidak pernah Allah memanggil dengan namanya saja. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, panggil Nabi itu tidak boleh dengan namanya saja. Artinya menyebut Nabi Muhammad berkata, lalu berkata kepada Muhammad, atau kadang-kadang membaca ayat, misalnya ayatnya Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad. Allah itu tidak panggil Muhammad kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tapi banyak orang yang mengatakan Qul, katakan wahai Muhammad. Allah tidak pernah panggil Muhammad. Allah selalu mengatakan Rasul. Maka bagaimana penerjemahan? Harusnya orang ini lebih mengatakan Qul, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi. Harusnya mengatakan seperti itu. Jangan katakan wahai Muhammad. Allah tidak pernah. Allah ini yang punya firman. Yang kita baca itu firman-Nya Allah. Allah tidak pernah panggil nama Muhammad. Allah selalu memanggil dengan gelaran-gelaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini banyak orang yang mungkin mengatakan Nabi itu dengan menyebut Sayyidina, atau menyebut Al-Mustafa, atau menyebut Al-Habibana, atau menyebut yang lain-lainnya. Maka ini adalah bentuk penghormatan. Tidak ada masalah, dan itu bagus daripada kita mengatakan katakan wahai Muhammad. Ini tidak beradab. Tidak beradab. Lebih bagus orang yang mengatakan seperti itu. Tapi ya syaratnya jangan dipakai di sholat, di adzan, terus ya Allah asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Ini masih tangan aluran ada. Kalau kita pakai seperti itu. Tapi kalau memanggil sekedar memanggil nama Nabi SAW dengan sebutan seperti itu, maka tidak ada masalah.
Dan itu menunjukkan seseorang itu punya adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, atau ayat yang berikut yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala. Itu sebab pertama. Allah mewajibkan untuk memuliakan atau beradab kepada Nabi dengan ayat-ayat yang disebutkan di atas. Yang kedua, kata Syekh Abu Bakar, Allah Ta'ala qad farada 'alal mu'minin ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pula kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Nabi dan juga untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Syekh Abu Bakar menyebutkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk taat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha war rasul wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Artinya perintah taat kepada Allah kepada Rasulnya itu perintah taat yang mutlak, yang gak boleh orang untuk menyelisihinya. Apa akibat daripada orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW? Nabi memerintahkan A yang digawe B. Nabi perintahkan ini yang dikerjakan itu. Apa akibatnya? Maka Allah menjelaskan pula akibat atau hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Dan hendaklah berhati-hati kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan terkena fitnah. Fitnah, terkena huru-hara, terkena perkara-perkara yang tidak baik. Di mana itu? Di dunia. Lalu di akhirat bagaimana? Au yusibahum adzabun alim. Di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seperti apa sikap kita kepada Rasulullah? Seperti apa sikap kita kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah pun mengatakan semua adab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Nabi, ambil. Apa yang diperintahkan oleh beliau, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah dikerjakan. Nah, ini ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ini sebetulnya berkaitan dengan saat pembagian ghanimah dari Bani Nadir. Umar bin Khattab itu diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Umar, ini bagian kamu." Umar bin Khattab merasa bahwasanya kalau saya ikut perang menggempur Yahudi Bani Nadir, lalu diberi ini seolah-olah kok perangnya kok mau cari duit. Umar bin Khattab merasa dia cukup, maka dia mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, saya tidak mau terima." Nabi memaksa Umar, "Ambil," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ini bagian kamu." Umar bin Khattab tetap menolak untuk menerima bagian dari perang tersebut. Maka turun ayat ini, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa yang diberikan oleh Nabi, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang ditahan oleh Nabi yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan diambil. Dan ayat ini juga ada satu cerita. Ada seorang perempuan yang berdebat dengan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang satu masalah. Kata wanita itu, "Wahai Ibnu Mas'ud, dalam masalah ini saya tidak menemukannya di dalam Al-Qur'an." Artinya tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Saya telah membaca Al-Quran sampul ketemu sampul. Paham malah? Sampul ketemu sampul. Maksudnya khatam yang membacanya. Habis saya baca Al-Quran dan tidak ada masalah tersebut dibahas. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ada," kata Ibnu Mas'ud. "Tidak ada," kata wanita ini. Ngotot Ibnu Mas'ud, "Ada masalah tersebut." Lalu wanita ini tanya, "Di ayat mana kalau engkau mengatakan ada?" Ayatnya kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang
beritahukan oleh Nabi. Apa yang diberikan oleh Nabi, ambil. Yang dilarang jangan dikerjakan, kata Ibnu Mas'ud. Nah, ayatnya itu. Sedangkan Nabi sudah melarang masalah yang engkau lakukan ini tadi. Kalau tidak salah ini masalahnya wanita itu bertanya tentang mengerik alis. Alis ini dikerik, dilarang. Tidak ada di Al-Quran. Ya memang ada. Dia hendak mencari sampai bungkas di tuhuk, kadang mungkin dapat. Tapi dalam ayat itu kata Ibnu Mas'ud ada. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Maka kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW sudah melarang masalah ini. Dalam hadis Nabi disebutkan dilarang, dilaknat bahkan wanita yang mengerik atau mentato alis-alis mereka itu dilarang kata Ibnu Mas'ud. Dan Al-Quran sudah mengisyaratkan apa yang dikatakan oleh Nabi maka jalankan, dan itu jalankan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa seseorang harus taat? Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, "Anna Allah 'azza wa jalla qad hakkamahu faja'alahu imaman wa hakiman." Allah Subhanahu wa taala itu sudah memilih Nabi untuk menjadi imam, menjadi pemimpin dan menjadi hakim. Makanya semua perkara itu harus ditujukan, dirujukkan dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara harus dikatakan dan diselesaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, yakni Al-Qur'an bil haqq, dengan benar. Al-Qur'an ini diturunkan. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Untuk menjadi hakim, untuk menjadi pedoman hukum bagi kalian, bagi engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Artinya seorang muslim itu patokannya Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikatakan boleh oleh Al-Quran oleh As-Sunnah, maka boleh bagi seorang muslim. Apa yang dikatakan tidak boleh oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka muslim tidak pernah akan mengerjakannya. Nah ini patokannya. Dan Nabi itu dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah dan dijadikan sebagai hakim untuk mengurusi masalah ini. Artinya semua perkara kita itu tanyakan kepada agama, tanyakan kepada syariat. Jangankan cuma hukum yang berat-berat, Pak. Jangankan cuma hukum masalah-masalah yang berat, yang urusan-urusannya sampai berakibat yang besar. Kita disuruh merujuk kepada itu. Masalah, mohon maaf, masalah cebok saja, kita disuruh merujuk kepada Nabi SAW. Masalah bercuci istinja, masalah cebok, habis kencing, cara ceboknya bagaimana? Itu diajari oleh Nabi SAW dan disuruh untuk merujuk kepada Nabi. Kita bisa membayangkan kalau perkara kecil saja, kita disuruh untuk merujuk kepada Nabi SAW. Bagaimana dengan perkara-perkara besar? Bagaimana dengan ketika perintah untuk memilih pemimpin? Bagaimana ceritanya kalau untuk urusan-urusan yang ada dalam keluarga, dalam perdagangan, dalam muamalah kita, dalam segala hal dalam kehidupan kita, disuruh merujuk kepada Nabi. Urusan yang kecil, urusan bekameh saja, itu disuruh untuk merujuk kepada Rasulullah SAW. Karena Nabi dijadikan imam, Nabi dijadikan hakim, dijadikan orang yang mengajari kita segala macamnya. Dan ini seberapa jauh orang itu mengikuti Nabi SAW, disitulah letak atau bukti tentang tebal dan tipisnya iman mereka. Allah mengatakan berkaitan dengan orang-orang yang diperintahkan untuk mengikut aturan-aturan Nabi. Allah berkata, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Allah, demi Tuhanmu wahai Rasul, la yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu berhukum, mengambil keputusan bukan kepada yang lain, tapi putusannya mengambil kepada Nabi. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka itu berhukum kepadamu dalam masalah-masalah yang ada di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, lalu setelah Nabi memutuskan satu aturan, la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada rasa berat, tidak ada rasa kecewa dengan putusan Nabi. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, terhadap apa yang telah diputuskan oleh Nabi. Putusan Nabi itu dengan lapang,
diterima dengan seterima-terimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan semua aturan yang diaturkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu harus diikuti dan tidak boleh diselisihi. Yang berikutnya yang keempat kata Syekh Al-Ghazali, Allah taala mengatakan mahabbatahu ala lisani sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita harus beradab karena Allah juga mewajibkan kita cinta kepada Nabi, dan itu diucapkan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai menjadikan aku yang paling dicintainya, lebih daripada bapaknya, anaknya, bahkan lebih dari seluruh manusia yang ada. Yang berikutnya kata Syekh Al-Ghazali, makhtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluq. Kenapa harus beradab kepada Nabi? Karena Nabi itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang ajmal, yang paling cantik, yang paling bagus, yang paling istimewa dalam masalah apa? Fil khalqi wal khuluqi, dalam bentuk dan akhlaknya. Pian kalau ketemu orang yang bentuknya bagus, ganteng, cantik, kira-kira pian mau selengean lah, ya kan? Wong ketemu artis Korea aja dan muhanya dioperasi sampai kayak boneka, orang-orang itu pada berbuat sopan kok dengan orang-orang seperti ini. Nabi ini fil khalqi wal khuluqi. Bentuknya Nabi itu sudah cantik, sudah istimewa, sudah ganteng, sudah baik sekali bentuknya Nabi. Ditambah apa? Ditambah khuluq, ditambah akhlaknya juga baik. Orangnya Masya Allah, bungas minta ampun, dan juga akhlaknya pun istimewa. Maka kalau ketemu dengan orang yang seperti ini harus apa? Ya harus beradab, karena bisa selengean kalau mendapat orang yang model kayak ini. Nah ini beberapa sebab kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkaitan dengan beradab kepada Nabi. Intinya adab kepada Nabi itu ditunjukkan dengan ketaatan, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini kesimpulannya. Apa yang diajarkan oleh Nabi, ambil. Apa yang dilarang sudah, jangan diambil-ambil. Itu namanya orang beradab kepada Nabi. Lalu orang yang beradab kepada Nabi itu apa? Orang yang beradab kepada Nabi itu akan cinta kepada orang yang cinta kepada Nabi, dan akan membenci orang yang benci kepada Nabi. Dia akan cinta kepada para pembela Nabi, dan dia akan benci dengan siapapun orangnya yang memusuhi Nabi, yang melanggar aturan-aturan Nabi, yang menyelisihi apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dia akan benci siapapun mereka orang. Ini salah satu hikmah dari ayat-ayat yang diambil yang disebutkan oleh Syekh Al-Ghazali tadi. Yang berikutnya adalah ijlalu ismihi wa tawqirihi 'inda dzikrih wassalatu wassalamu alaihi. Bersolawat, banyak-banyak solawat, dan mengagungkan penyebutan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggikan sebutan Nabi itu perintah Allah, bentuk adab kepada Allah. Allah mengatakan apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami yang meninggikan penyebutanmu itu, kami wahai Rasul. Allah itu mengatakan, Allah itu meninggikan sebutan kepada Nabi. Maka kita pun juga harus meninggikan sebutan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan cara banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri ad-din wa dunya wa sya'nil ghaibi fil hayatid dunya wa fil akhirah. Membenarkan semua yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan urusan dunia ataupun dengan urusan akhirat, berkaitan dengan perkara-perkara yang jelas ataupun perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwanya kata Nabi, kalau ada lalat masuk ke cangkir kalian, fahmisu, maka apa? Celupkan, tinggal makan selajur, ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang bilang. Terus kita tidak percaya, ada gelianan, tidak, celupkan lalat yang tadi. Tidak ada masalah. Kenapa? Itu bentuk tasdik kita, pembenaran kita kepada Rasulullah, dan itu salah satu adab yang diajarkan untuk kita melakukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang berikutnya, ihya sunnah, sudah jelas. Hifdzus shaut 'inda qabrih. Nah, ini Pak penting. Hifdzus shaut 'inda qabrih. Apa? Seseorang itu harus khafat, merendahkan suaranya di dekat kuburnya Nabi. Bukan tahallul itu Pak. Dulu ada orang teriak-teriak di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ribut.
Lalu orang itu ada satu orang dipanggil oleh Sayyidina Umar, oleh Umar bin Khattab dipanggil, kamu sini. Itu siapa teriak-teriak di masjid Nabi itu siapa mereka? Dipanggil lalu orang itu oleh utusan ini tadi kepada Amirul Mukminin. Ditanya, kenapa kamu teriak-teriak di masjid Nabi SAW? Maka dikatakan, saya bukan orang sini, saya ini pendatang, nggak ada tahu kalau aturannya di sini seperti itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, seandainya kamu ini orang Madinah, seandainya kamu ini memang orang Madinah, terus kamu teriak-teriak di dekat masjid Nabi, di dekat kuburan Nabi SAW, niscaya kalian akan kupukuli. Umar bin Khattab, hendak dipukuli sini. Kalian akan aku sakiti. Nah ini agak. Artinya nanti di depan kuburnya Nabi teriak-teriak segala macam, minta-minta yang tidak karu-karuan, tidak boleh. Di dalam kuburan Nabi itu atau di dalam masjid Nabi SAW itu seseorang tetap harus dalam keadaan tertib. Untuk apa? Untuk menghormati Nabi SAW di masa beliau hidup dan pada saat beliau SAW meninggal. Makanya ketika beliau meninggal, Abu Bakar itu berkata, wahai Rasulullah, engkau ini orang yang istimewa, yang baik, yang semuanya serba hebat di saat engkau hidup dan di saat engkau sudah mati. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir adalah hubbas salihin wa muwalatihim bihubbih. Artinya mencintai orang-orang saleh, mencintai para ulama yang cinta kepada Rasulullah SAW, ulama-ulama yang mengikuti jalannya Nabi, ulama-ulama yang menyebarkan apa yang diajarkan oleh Nabi, ulama-ulama yang mengajarkan kita untuk selalu cinta dan mengikut kepada Rasulullah SAW. Maka mencintai mereka itu sama dengan berajab kepada Nabi SAW. Karena kata Nabi, mereka itu adalah para pewaris Nabi, mereka itulah pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sesuatu yang penting. Banyak di antara kita yang mengatakan cinta Nabi, mengikut jalannya Nabi, mendakwahkan sunnah-sunnah Nabi, tapi ternyata mereka tidak beradab kepada Nabi-Nya sendiri. Aku qouli hadza wa alhamdulillah subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.